Manakah yang lebih menguntungkan jikalau kita memiliki tenaga kerja itu tenaga kerja harian atau borongan, ya? Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya sudah lama nggak bikin channel YouTube lagi ya, karena berbagai macam kesibukan. Tetapi karena ada banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, teman-teman interior atau teman-teman yang baru memulai bisnis interior itu banyak yang bertanya gitu kan. Kira-kira beberapa pertanyaan-pertanyaan itu sudah ditampung oleh tim saya dan saya mencoba untuk kembali meluangkan waktu supaya saya bisa memberikan sedikit informasi dan sharing kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman, saya sudah berbisnis interior ini kurang lebih sudah sekitar nanti bulan Februari ini kurang lebih sekitar 15 tahun. Jadi paling tidak saya sudah cukup paham sekali dengan seluk-beluk yang ada dalam bisnis interior. Jadi jikalau kita berbicara tentang bisnis interior, ada banyak hal-hal tip and tricks yang saya sempat buat dalam video-video saya yang kapan lalu. Jika hal-hal itu teman-teman mengetahui, teman-teman memahami, maka niscaya semoga saja teman-teman kemungkinan berhasilnya untuk dalam berbisnis interior akan meningkat drastis dibanding teman-teman nggak tahu tips-tipsnya. Nah, hari ini saya mengkhususkan diri untuk menjawab satu pertanyaan tentang tenaga kerja. Jadi pertanyaan yang masuk ke dalam message saya, ke dalam direct message ke saya adalah begini: manakah yang lebih menguntungkan jikalau kita memiliki tenaga kerja itu tenaga kerja harian atau borongan, ya? Manakah yang lebih menguntungkan jika kita memiliki tukang yang bekerja atau tim yang bekerja bersama dengan kita, itu borongan atau harian? Nah, saya akan mencoba untuk menguraikan dan memberikan penjelasan yang mungkin bisa memberikan sedikit satu enlightenment atau pencerahan bagi teman-teman semua. Jadi begini teman-teman, satu hal yang pasti apabila teman-teman itu bertanya manakah yang lebih baik, apakah ini borongan, apakah ini harian, maka kita harus melihat dulu perspektifnya, jenis pekerjaan apa yang menjadikan harian, jenis pekerjaan apa yang menjadikan borongan. Itu teman-teman harus bisa memilah dengan baik. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya itu adalah sesuatu yang krusial, maka sebaiknya itu diserahkan kepada orang-orang inti. Nah, yang saya maksud dengan orang-orang inti itu tidak harus selalu orang-orang harian, tetapi adalah bisa jadi itu adalah orang-orang yang memang sudah profesional dalam bidangnya, profesional dalam pekerjaannya, misalkan tukang kayu atau tukang finishing atau tukang marmer atau mungkin tukang listrik, tukang-tukang yang gipsum, misalkan tukang-tukang plafon gitu kan, tukang list-list profil-profil gipsum, tukang untuk gorden dan semuanya. Nah, orang-orang yang memang sudah kompeten dalam bidangnya, tukang air, terus kemudian tukang listrik, ya tadi seperti saya katakan, dan ada beberapa banyak tukang-tukang pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang lain. Nah, saya pribadi, saya katakan bahwa pekerjaan-pekerjaan inti ini harus dipercayakan kepada orang-orang yang memang betul-betul profesional dalam bidangnya. Nah, seringkali yang menjadi problem adalah
Orang profesional yang sudah memang memiliki keahlian dan jam terbang yang bisa dikatakan kemungkinan gagalnya atau menghasilkan produk yang bermasalah itu kecil, itu seringkali orang-orang tersebut pasti tidak mau dibayar dengan harian. Itu kebanyakannya seperti itu. Nah, saya bisa mengumpamakan seperti ini. Jikalau saya bisa make sure, saya bisa memastikan bahwa pekerjaan saya itu pasti selesai dan on time dan pasti membuat customer puas, maka tentunya saya juga tidak mau pekerjaan itu dibayar dengan cara harian oleh customer saya. Pasti saya nggak mau. Kenapa? Karena untuk saya bisa menyelesaikan tugas-tugas project-project yang dipercayakan kepada saya dengan kualitas yang premium, dengan kecepatan kerja, dengan tenggang waktu yang diberikan, itu saya membutuhkan tukang-tukang yang memang tidak mau dibayar murah gitu. Jadi pasti kalau orang bilang ada harga ada barang. Jadi tidak mungkin kita bisa mendapatkan upah yang sangat murah dan mendapatkan kualitas yang sangat premium. Itu satu hal yang impossible, teman-teman. Nah, jadi saya sarankan buat teman-teman semua, ada pekerjaan-pekerjaan yang core yang berkaitan dengan hal-hal yang utama itu tadi yang saya sebutkan tadi di depan, maka lebih baik kita menggunakan tenaga-tenaga profesional. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah dengan kita membuat sebuah kontrak borongan berarti masalah selesai? Tidak juga. Teman-teman perlu menseleksi orang-orang borongan tersebut, apakah orang-orang borongan, tukang-tukang borongan, tenaga-tenaga outsource borongan tadi adalah orang-orang yang sudah memiliki kredibilitas yang baik, sudah memiliki nama yang bisa dipercaya di antara satu tukang dengan tukang yang lain. Nah, memang ini tidak mudah, ini harus melalui proses penyeleksian yang cukup panjang. Jadi saya ambil contoh misalkan tim yang bekerja bersama-sama dengan saya sebagai tenaga kerja borongan, rata-rata itu sudah umur bersama-sama dengan saya di atas 5 tahun. Rata-rata di atas 5 tahun. Tapi sebelum saya mendapatkan, ada yang sudah sampai hampir 13 tahun bersama-sama dengan saya dalam bisnis interior ini. Nah, tapi untuk mendapatkan formulasi atau komposisi orang-orang borongan yang tepat tadi ini, saya perlu melewati beberapa tahun dan beberapa puluh tim tukang yang memang bukan tukang, teman-teman. Ya, jadi kalau saya seringkali bercanda dengan tukang-tukang itu, saya seringkali ketika saya interview, saya selalu bertanya, Anda ini tukang apa? Lalu dia bilang, saya tukang kayu, Pak, saya tukang finishing. Oh iya betul, saya tahu Anda ngelamarnya sebagai tukang kayu dan tukang finishing. Tapi pertanyaan saya, Anda ini tukang apa? Tukang betulan, tukang-tukangan, atau tukang bohong? Yang mana Anda ini? Saya tanya seperti itu, supaya memberikan kepada mereka satu gambaran bahwa saya ini udah kenyang dengan tukang bohongan, saya udah kenyang dengan tukang-tukangan yang mengaku tukang padahal bukan tukang, ya kan? Dan saya juga sudah sedang mencari tukang yang benar-benar tukang yang profesional. Jadi teman-teman, Anda perlu mengerti bahwa penting sekali teman-teman didukung, disupport oleh tenaga-tenaga yang profesional, dan Anda bisa betul-betul mempercayakan pekerjaan itu kepada mereka karena Anda sudah tahu kredibilitasnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita tahu bahwa mereka bisa dipercaya? Nggak ada cara lain selain dicoba. Nggak ada cara lain selain dicoba. Jadi teman-teman harus punya spare modal yang di-spare memang siap untuk dalam tanda kutip ditipu oleh tukang-tukang yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya teman-teman. Lantas, apakah tukang harian itu tidak dibutuhkan? Tukang harian tetap dibutuhkan. Tukang harian tetap dibutuhkan. Untuk beberapa bidang-bidang tertentu, misalkan seperti pengiriman, misalkan lagi seperti ada tukang kaca, tukang tukang packing, bagian-bagian tertentu itu juga dibutuhkan. Nah, lantas saya lebih prefer yang mana? Kalau saya lebih menyukai sistem borongan. Mengapa demikian? Karena ini memberikan kesempatan kepada tukang-tukang yang tadi, yang pertamanya harian, kemudian bisa naik tingkat menjadi tukang borongan. Ketika mereka naik tingkat di tukang borongan, tentunya sudah diseleksi awal dari tukang harian. Ini merupakan menurut saya merupakan satu step 1, step 2. Awalnya harian, kita lihat kinerjanya bagus atau tidak, kita berikan supervisi, kita buat mereka terbiasa dengan standarisasi kerja kita buat mereka ini betul-betul
mengerti apa yang kita inginkan, grade standar kita seperti apa, kita buat mereka beradaptasi dengan core value dan budaya perusahaan kita buat mereka mengerti. Nah, setelah kita nilai mereka cukup bisa dipercaya, kita tawarkan kepada mereka untuk mereka naik ke borongan. Dengan catatan bahwa ada konsistensi dan ada jaminan kelangsungan ketersediaan pekerjaan untuk mereka. Maka dengan demikian, mereka akan dengan senang hati menerima tawaran Anda. Jadi teman-teman, untuk tukang-tukang harian ini, jangan sampai saya sering kali melihat, jangan sampai ini terjadi. Tukang yang pertamanya borongan, lalu anak buah mereka yang 10 orang Anda protoli, Anda ambil untuk Anda rekrut menjadi tukang harian. Ini salah besar. Maka tukang borongan ini akan merasa ditipu oleh Anda, akan merasa dikhianati. Maka ini akan jadi problem untuk kedepannya. Nah, teman-teman, saya ingin menyampaikan tipsnya bagaimana untuk kita bisa menghandle awal-awal itu untuk bisa memiliki tukang-tukang yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Pertama kali bisa jadi yang sifatnya borongan tadi, atau yang mungkin berangkatnya dari harian, ngelamarnya borongan, Anda perlakukan mereka seperti harian terlebih dahulu. Setelah mereka memenuhi standar dan kriteria secara value dan juga secara skill, mereka memenuhi kriteria yang Anda tetapkan sesuai dengan visi dan misi perusahaan teman-teman masing-masing, maka teman-teman bisa mulai arahkan mereka untuk borongan. Itu tips pertama. Tips kedua, jangan pernah melakukan arah yang sebaliknya. Yang sudah borongan Anda tarik menjadi harian. Ini akan jadi problem. Nah, tips yang lain dalam rangka untuk Anda bisa mendapatkan tenaga-tenaga yang profesional, maka teman-teman perlu berjejaring dengan interior-interior lain. Seperti yang saya lakukan hari ini. Yang saya lakukan hari ini adalah saya mengedukasi teman-teman interior lain untuk bisa mengerti tips and tricksnya, dan tidak menutup kemungkinan buat Anda yang newbie, yang mulai belajar untuk berbisnis interior, Anda mendengar channel yang YouTube yang saya sedang buat, dan Anda merasa tertarik untuk bagaimana caranya bekerja sama dengan saya. Dan saya bisa memberikan kepada teman-teman semua arahan-arahan. Oh, stepnya harus seperti ini, stepnya harus ini, seperti ini, dan seterusnya. Karena teman-teman, saya percaya bahwa berkat itu sudah diatur oleh Tuhan. Jadi tidak ada, buat di mata saya itu tidak ada yang disebut dengan pesaing. Buat saya kita semua adalah mitra. Buat saya semua kita ini bisa bertumbuh bersama-sama dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer-customer kita. Nah, ini penting sekali teman-teman. Kalau ditanya mana yang lebih menguntungkan, kalau Anda betul-betul berpikir untuk jangka yang panjang, bukan untuk jangka pendek bicara satu proyek, maka manakah yang lebih menguntungkan untuk jangka panjang untuk kedua belah pihak? Maka jawaban saya, menurut saya pribadi, yang lebih menguntungkan kalau untuk dua belah pihak, untuk jangka yang panjang adalah win-win solutionnya, yang terbaik adalah Anda menggunakan tenaga-tenaga borongan. Karena dengan cara demikian, itulah yang kita sebut kita mau berbagi berkat dengan orang lain. Secara cost yang dikeluarkan pasti jauh lebih murah kalau Anda bayar harian. Tetapi ini akan problemnya banyak. Karena di orang-orang harian ini kebanyakan seringkali mereka ini kerja tidak tepat waktu. Seringkali pekerjaan mereka juga asal-asalan. Karena mereka belum profesional. Seringkali yang harian ini juga ibaratnya mereka juga nggak tahu terlalu pusing dengan apakah Anda dikejar deadline atau tidak. Dan seringkali mereka juga main pekerjaannya ini nggak bisa ditinggal. Setelah ditinggal maka akan berantakan semuanya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka saya lebih memilih untuk saya menggunakan tenaga outsource borongan, gitu kan. Kita borongan bukan harian. Dan saya mau lebih fokus untuk saya create market baru, saya branding, saya bisa melakukan hal yang lebih penting. Dan saya berbagi berkat dengan mereka sehingga tim saya setiap hari semakin kuat, semakin loyal, dan semakin merasa bahwa Kairos Interior adalah tempat yang bertumbuh, bersama-sama kita berkembang dan menjadi lebih baik, lebih bijaksana, lebih makmur, lebih sehat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi teman-teman, saran saya buat teman-teman yang mau memulai bisnis interior, mesti stepnya dimulai dari orang harian yang teman-teman kemudian akan berikan kepada mereka satu pengertian. Ketika mereka sesuai dengan standar Anda, maka mereka akan menjadi tukang borongan. Dan
Kemudian bahkan tak menutup kemungkinan tukang-tukang borongan ini satu saat nanti ketika sistem perusahaan Anda sudah semakin terbangun, core value-nya kuat, visi misinya kuat, maka tak menutup kemungkinan satu saat nanti sampaikan kepada mereka bahwa mereka bisa bekerja sama dengan Anda membuka satu perusahaan interior baru untuk melayani negeri kita Indonesia, melayani kota kita, untuk menghasilkan satu furniture yang lebih berkualitas, lebih baik lagi, supaya customer kita bisa lebih puas untuk menerima produk dan pelayanan kita. Oke teman-teman, video singkat ini semoga bisa bermanfaat. Nanti saya akan menjawab lagi video atau pertanyaan-pertanyaan melalui video-video saya yang berikutnya. Terima kasih, selamat pagi semuanya, sukses buat kita semua. Tuhan berkati kita semua. Amin.